pemilik bidang tanah atau juga yang diberikan hak atas bidang tanah merasa bahwa bidang tanah yang sudah diberikan haknya itu adalah seolah-olah itu haknya mutlak, termasuk penggunaan dan pemeliharaannya terserah semaunya sendiri. Nah, dalam hal ini sebetulnya jika kita melihat sebuah atau sebidang tanah itu adalah objek yang memiliki fungsi sosial dan berkelanjutan, maka tidak selayaknya seorang pemilik bidang tanah itu merasa mengakui semuanya dan itu dianggap bahwa dia bebas melakukan apapun. Untuk seseorang yang memiliki hak atas tanah sebetulnya memiliki kewajiban juga, yaitu untuk memeliharanya tanah tersebut. Selain menggunakan, dia juga harus memelihara. Yang jadi permasalahannya setelah dia memiliki hak atas tanah berupa sertifikat, contohnya hak guna usaha misalnya gitu ya, sudah diberikan hak guna usaha, tidak diusahakan, tanahnya dibiarkan terbengkalai, atau setelah diusahakan karena merasa kurang begitu maksimal hasilnya, akhirnya dibiarkan nganggur begitu saja, sehingga tanah itu tidak bermanfaat. Padahal banyak orang lain yang memerlukannya. Nah, hal seperti ini perlu ada pengaturan, perlu ada pengendalian. Karena tanah itu juga memiliki fungsi sosial, tanah juga harus berkelanjutan. Jangan dibiarkan tanah itu tidak termanfaatkan. Di sisi lain, orang memerlukannya. Ini untuk pemilik hak guna usaha. Karena apa? Ketika dibiarkan begitu saja, pada akhirnya akan menjadi permasalahan di kemudian hari, yaitu ada orang-orang yang merasa perlu tanah tersebut dan menyerobotnya, termasuk para petani-petani yang merupakan penggarap tadinya, yang merasa tidak digunakan, diabaikan begitu saja. Ya akhirnya jangan salahkan mereka kalau mereka menyerobot. Tetapi masalahnya tentu secara legal surat-surat dimiliki oleh pemilik HGU tersebut. Tetapi pada kenyataannya karena tidak terkontrol, tidak dijaga, tidak dirawat, tidak diamankan, ya diolah orang lain. Kalau 1 tahun, kalau berpuluh-puluh tahun bagaimana? Kalau tidak ada penindakan bagaimana? Kalau mau dilanjutkan, mungkin dia juga bermasalah karena biayanya kurang. Nah, untuk itu perlu ada penindakan, perlu ada penertiban, perlu ada hal-hal yang perlu dibicarakan, didiskusikan antar pemegang hak guna usaha dengan masyarakat, dengan pemerintah yang memiliki regulasinya, agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Ini untuk yang hak guna usaha. Yang hak guna bangunan bagaimana? Banyak hak guna bangunan juga. Sudah dapat hasil pembebasan tanah karena dia sudah membeli dari masyarakat, kemudian sudah diberikan hak guna bangunannya, HGB induk, sudah dipegang. Tujuannya itu adalah untuk membangun perumahan, untuk yang perumahan-perumahan yang akan dijual itu ya. Tetapi pada kenyataannya disimpan begitu saja. Supaya apa? Supaya nanti harganya naik dan baru dibangun setelah nanti harganya naik. Dia hanya menyimpan saja. Apa bedanya dengan para spekulan kalau seperti ini? Nah, untuk ini maka perlu ada pengaturannya. Maka ada ketentuan-ketentuan yang mengatur hal ini. Tentunya tentang penertiban tanah terlantar. Namun ada hak-hak yang dimiliki juga oleh pemilik hak tersebut. Jadi tidak serta-merta tanah dibiarkan disebut tanah terlantar, ada prosesnya. Namun pada prinsipnya tanah itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Tanah itu memiliki fungsi-fungsi sosial, fungsi-fungsi lain, fungsi-fungsi yang ternyata itu adalah fungsi yang memiliki kemanfaatan bagi orang banyak. Dan disinilah fungsinya negara sesuai dengan pasal 2 dalam UU PA. Dan juga di pasal 33 di Undang-Undang Dasar negara kita, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang tahun 1945. Oke, sementara itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.